Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita jumpa kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani. Bersama saya Putri Hajar Susilowati. Tema kali ini yaitu tentang tingkatan puasa. Telah hadir bersama kita yaitu Bapak Haji Harsono SAG MSI, Kepala Seksi PD Pontren. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Alhamdulillah. Bapak, menarik sekali tema kita kali ini yaitu tentang tingkatan puasa. Lalu bagaimana perasaan Bapak dalam menyambut bulan puasa ini, Pak? Oke, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Mbak Putri yang saya hormati, sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, gembira, bahagia, bersyukur kita kembali berada dalam bulan yang suci, agung, dan insya Allah penuh berkah. Tentu kita merasa bahagia, bersyukur karena kita kembali berkesempatan bertemu dengan bulan yang istimewa ini. Kalau kita ingat, tentu ada tetangga, saudara, kerabat kita yang puasa yang lalu masih melaksanakan ibadah puasa, saat ini sudah berada di alam barzah. Sahabat religi Gunung Kidul yang saya hormati, hadirnya bulan Ramadan tentu kita sambut dengan bahagia karena Ramadan dengan perintah puasa di dalamnya memberikan kesempatan kepada sahabat religi semua untuk naik pangkatnya, naik derajatnya, naik martabatnya melalui ajaran suci puasa, dan kita sambut dengan bahagia, bersungguh-sungguh, penuh keimanan, komitmen untuk melaksanakan puasa sebagai ajaran inti di bulan Ramadan ini. Mungkin begitu Mbak Putri. Baik Pak, untuk saat ini semua umat muslim berpuasa. Lalu apakah kadar puasanya sama Pak? Oke. Umat Islam yang memiliki keyakinan di dadanya tentu semua melaksanakan ibadah puasa sebagai ekspresi keimanan dan ketakwaan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Lah, setiap orang yang berpuasa tentu memiliki motif, niat, dan ekspresi ketakwaan yang tentu tidak sama. Imam Al-Ghazali membagi tataran puasa ini menjadi 3. Yang pertama adalah puasa kelompok umum. Ya, puasa kelompok ini adalah puasa yang hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, berkumpul dengan istri dimulai sejak subuh sampai tiba waktunya berbuka nanti. Ini adalah tingkatan yang pertama. Selanjutnya tingkatan yang kedua, Imam Al-Ghazali mengajarkan puasanya orang khusus. Apa itu puasa orang khusus? Puasa orang khusus adalah menahan diri panca inderanya dari melakukan, mendengarkan, menyaksikan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak sejalan dengan ajaran suci Islam. Menjaga pandangan dari hal yang tidak dibolehkan, menjaga pendengaran dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, serta menahan diri dari mengucapkan hal-hal yang tentu akan mengurangi derajat puasa itu sendiri. Ini tingkatan yang kedua.
Kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang tertinggi. Kita sebut saja sebagai puasa khusus, yakni puasanya bagi orang-orang yang sudah dalam kategori di mana puasa itu menjaga hati, kolbunya untuk selalu sambung, selalu taqarrub, selalu bersanding dengan Robnya, Tuhannya. Tentu puasa yang seperti ini membutuhkan proses riyadhah yang sungguh-sungguh sehingga muncul kesadaran bahwa dengan melakukan puasa itu senantiasa berada dalam pandangan, dalam komunikasi, kesadaran tertinggi, senantiasa dilihat, kemudian disaksikan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu Mbak Putri yang bisa kita jelaskan tentang jenis-jenis atau tingkatan puasa. Baik Pak, jadi tingkatan puasa ada 3 ya Pak ya? Iya. Bapak kan dari seksi PD Pontren nih Pak. Lalu program apa yang akan Bapak lakukan dalam menyongsong bulan puasa ini? Terima kasih. Kami mendapatkan amanah untuk membantu pimpinan di seksi pendidikan diniyah dan pesantren. Pada rapat kerja yang lalu, seksi PD Pontren merumuskan sebuah inovasi layanan yang transformatif. Inovasi itu kemudian kita beri nama Gema Cantik, nama yang menarik. Gema Cantik itu akronim dari Gerakan Masyarakat Baca dan Tulis Al-Quran. Sebenarnya ini bukan program baru. Di tahun 2021 yang lalu Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul telah meluncurkan sebuah program Gunung Kidul Menulis Al-Quran. Nah, program itu kemudian kita rebranding kembali dengan nama Gema Cantik. Sasarannya adalah tentu siswa, santri, pelajar, dan masyarakat Gunung Kidul pada umumnya untuk kembali akrab dengan Al-Quran, membasahi lisannya dengan Al-Quran, kemudian mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan begitu harapannya adalah sahabat religi semua, warga Gunung Kidul akrab dengan Al-Quran, dan mampu menjiwai, mewarnai, menghiasi kehidupan sehari-harinya diinspirasi oleh kandungan ayat suci Al-Quran. Ini mungkin tujuan akhirnya, dan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang visinya adalah mewujudkan manusia yang bermartabat. Bermartabat dalam konteks Ramadan ini kita maknai sebagai bertakwa, dan jalan takwa itu adalah akrab dengan kalam-kalam suci, akrab dengan ayat-ayat Al-Quran, sejalan dengan di bulan Ramadan ini adalah Sahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Mungkin begitu Mbak Putri. Gema Cantik ya Bapak? Iya, jadi Gema Gerakan Cantik. Masyarakat Baca dan Tulis Al-Quran. Al-Quran. Baik Bapak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada closing statement? Silahkan. Oke. Terima kasih Mbak Putri mengakhiri podcast kita kesempatan kali ini. Saya menghimbau kepada sahabat religi semua, yuk kita jalani puasa ini dengan gembira. Puasa itu secara sederhana berarti mengosongkan. Nah, apa yang perlu dikosongkan? Tentu ada 3 hal. Yang pertama, yang perlu kosong adalah perut kita dari subuh sampai maghrib. Ketika perut kita itu kosong, maka kemudian akan muncul perasaan anteng. Yang kedua, yang perlu kosong adalah pikiran kita. Kosong dari apa? Kosong dari pikiran liar, imajinasi yang liar. Kalau kemudian pikiran kita itu kosong dari pikiran liar, akan menjadi pikiran yang terkendali. Dalam konteks Jawa, maka kemudian akan menjadi ning pikirannya. Kemudian yang ketiga yang perlu kosong adalah kolbu, jantung kita. Kosong dari apa? Kosong dari rasa benci, rasa cemas, rasa takut.
Ketiga hal ini apabila telah kosong dari hal-hal negatif tadi, tentu akan berisi hal-hal positif yang akan membekali, menjiwai, kemudian mewujud dalam perilaku sehari-hari sebagai manusia yang unggul, bermartabat, bertakwa. Mungkin begitu Mbak Putri sebagai closing. Baik Bapak, terima kasih. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian tadi diskusi kita bersama Bapak Haji Harsono SAG MSI, Kepala Seksi PD Pontren. Semoga bermanfaat. Saya Putri Hajar Susilowati undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.